Purnawala 02. Berikut ini hasil kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kampung Rawa 2, Ibu Hajah Ningsi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN Kampung Rawa 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Rohimah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyanyian lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima kegiatan inti, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai acara hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sutrisno. Kepada Bapak Sutrisno kami persilahkan. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca doa. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
ini pada dialog berbagai kajian ya Rabbal alamin terbayang bagi di dalam diri orang yang sultan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbi awzidna syukra lima takalati ta'ala ya wa walidayya wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma anta rabbi la khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana astabatu ardika min syarri ma sanatu wa qul kalimatika dari bakrika innahu la yuhibbu al-jalala Rabbi li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma fir muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat ya ayyuhal mu'minun ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutrisno yang telah memimpin doa pada acara siang ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kampung Rawa. Kepada Ibu Bidaningsi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati seluruh personil SDN Kampung Rawa, baik guru maupun pendidik. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kita memberikan dukungan kepada teman kita yang sedang melaksanakan aksi nyata tugas guru penggerak, yaitu ada diseminasi tentang budaya positif. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Kampung Rawa 02, setiap ada guru siapapun guru ataupun teknik nanti yang ingin mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan saat ini, silahkan untuk kemajuan, untuk memotivasi kinerja kalian agar kita selalu melangkah maju ke depan demi mendapatkan hasil yang terbaik baik buat kita sendiri maupun buat kemajuan pendidikan kita pada umumnya. Ibu bapak guru semuanya dan Pak Ibu juga, pada kesempatan ini mungkin Bu Rohimah mengambil tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Adalah kita mungkin sudah melakukannya setiap hari, apalagi sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Adiwiyata adalah identik dengan kebiasaan. Apalagi sekarang pembelajaran kita berguru K13, berguru Merdeka, semua mengacu pada karakter siswa, membentuk karakter siswa. Pastinya karakter perbuatan anak ini semua pastinya yang hal-hal yang positif. Nah, bagaimana hal positif ini agar menjadi budaya? Jadi makanya di sini judulnya adalah budaya positif. Kita harus membiasakan seluruh karakter positif yang ada di sekolah kita. Seperti salah satunya mungkin baru masuk gerbang sekolah, kita membudayakan untuk selalu menerima siswa-siswi kita dengan baik, itu dari gurunya dan siswa sendiri selalu bertemu dengan menyapa gurunya di depan gerbang. Itu kan adalah budaya yang setiap hari kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari yang nantinya akan membentuk kepada dirinya sendiri itu hal yang positif. Karena sudah terbiasa dilakukan, otomatis sekali saja mereka tidak melakukan ada rasa ketidaknyamanan. Itu juga kalau kita dalam beribadahnya, kalau terutama di umat Islam, kalau kita biasa mengerjakan sholat 5 waktu, pastinya kalau ada sekali aja kita ketinggalan, pasti ada di dalam lubuk hati kita yang di dalam ada hal yang ketidaknyamanan. Karena kebiasaan yang baik selalu kita lakukan, hari itu kita tidak bisa melakukan. Begitupun dengan karakter, dengan budaya positif. Jadi jangan budaya positif yang sudah kita lakukan hal baik dan akan membentuk karakter siswa yang baik, jadi jangan sampai ditinggalkan.
Dulu kita awalnya menerima siswa itu dalam keadaan pandemi awalnya, tetapi sampai saat ini walaupun pandemi sudah berlalu, itu adalah kebiasaan yang baik. Kita tetap melanjutkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, walaupun tanpa saya beritahu, teman-teman selalu di pintu gerbang menyambut putra putri kita, ya. Jadi berikanlah putra putri kita kenyamanan dalam dimulai dari pintu gerbang pertama, berikan senyum, berikan sapaan. Jadi kita tidak membedakan dari A sampai Z-nya siswa kita. Begitupun di kelas, pembelajaran di dalam kelas, pulang dan sebagainya, karakter-karakter atau kebiasaan-kebiasaan yang membentuk karakter anak itu tolong selalu dikerjakan terus menerus. Seperti budaya membuang sampah pada tempatnya, sebenarnya itu adalah hal simpel karena kita mungkin bosan sampai mengingatkan anak berkali-kali, tapi itu tidak boleh ada kata bosan di dalam kita seperti di dalam diri kita seorang pendidik, karena pendidikan kita tidak ada batasnya. Pendidikan kita mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Itu pun siswa-siswi kita. Jadi jangan ada rasa bosan untuk mengingatkan putra putri kita, anak didik kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu membiasakan hal-hal positif yang mungkin yang disebut budaya positif. Itu saja barangkali dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Miranisi yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada kegiatan inti, yaitu penyampaian desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rohimah. Kepada Ibu Rohimah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Kampung Rawa 02, Ibu Miranisi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu tenaga pendidikan di lingkungan SD Kampung Rawa 02. Prodi Sami Santri Wayasiri Amri Walau Data Tulisan yang Kauli. Alhamdulillah, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmatnya hari ini, alhamdulillah teman-teman bisa hadir di ruangan ini dalam rangka menyaksikan diseminasi budaya positif ya dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah, tidak berpanjang lebar. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah kita berkaca dulu budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Kira-kira udah ada gambaran belum, Bapak Ibu? Kebiasaan betul ya, seperti yang tadi Ibu Maswal kita bilang bahwa budaya sekolah itu bisa terbentuk karena kebiasaan. Mengapa budaya sekolah itu penting? Bentuk karakter. Nah, mengapa di sekolah itu diperlukan budaya positif yang harus kita bangun supaya anak didik kita sesuai dengan tujuan pendidikan. Kalau menurut Kak Hade, tujuan pendidikan itu adalah anak bisa mencapai keselamatan ya dan kebahagiaan hidup intinya. Oke. Bisa kita lihat di sini budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan juga bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya kita tuh sudah melakukan budaya-budaya positif itu tanpa kita sadari. Oh, ternyata hal-hal yang kita lakukan itu disebutnya budaya positif.
Kalau di dalam dunia pendidikan itu sebuah budaya positif itu bisa kita lihat dari kita pembiasaan upacara, kemudian senam bersama, ada kegiatan ekskul pramuka, ekskul menari, sholat bunga bersama, serta ada pembiasaan disiplin di ruangan kelas. Ada juga kegiatan ekskul PMN, ada juga kegiatan 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 pembelajaran yang menyenangkan, serta PMTAS, dan juga kemarin ada kegiatan sikap gigi bersama. Itu semuanya ya masuk budaya positif. Nah, hari ini saya akan menyampaikan apa saja sih yang sudah saya dapat selama saya mengikuti guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini. Tentang eksplorasi budaya konsep budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kemudian ada makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada juga tentang 3 motivasi perilaku manusia. Ada tentang keyakinan kelas. Ada tentang kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Akan kita bahas satu-satu ya. Sekarang mungkin yang duduknya berpasangan, coba di sini kita tolong Bapak Ibu guru untuk saling berhadapan dengan pasangannya. Mutina mungkin bisa Abi dengan Bu ini ya bisa ya. Mutina dengan Bu ini. Coba kepalkan satu tangan. Nah, ya kepalkan satu tangan. Coba. Nah, ya kepalkan satu tangan. Coba saling merayu agar merayu si yang punya kepala sebelahnya temannya itu membuka. Gampang gitu kan. Boleh dengan kemana enggak? Boleh membujuk atau memperhati, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, terserah. Saya kasih waktu 10 detik ya. Silakan memaksa, kira-kira kenapa si Bapak Ibu guru ini nggak mau buka? Ya kalah kalau Tetap pada sendirian. pada pendiriannya. Ada nggak nanti orang yang mau buka kalau udah di ini duit? Kira-kira. Nah begitulah sebenarnya yang pola berpikir manusia. Itulah kontrol sebenarnya. Kontrol itu ada di dalam diri kita. Kita mau buka, mau tutup, mempertahankan itu semua ada di dalam diri kita. Gak bisa kita bergantung sama orang luar. Orang mau buka tergantung penawaran yang disediakan apa nih? Uang. Karena lagi butuh uang dibuka. Tapi karena uangnya udah ada, rumah udah ada, tawarin ATM saya punya, gak mau. Itu gak mau. Ya karena bukan buat kebutuhannya. Gitu. Seperti itu ya teori kontrol. Jadi semua apapun itu semua ada di dalam kendali atau kontrol kita, disesuaikan dengan kebutuhan kita saat itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Saat ini, ya, ternyata ini guru mengontrol murid, penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, serta orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu adalah sebuah ilusi. Kenapa sebuah ilusi? Kalau ilusi berarti kan nggak pasti ya. Guru mengontrol murid belum sampai. Nah, guru mengontrol murid ini kita menganggap bahwa kita berhasil murid itu untuk rajin. Udah datang loh dia di tepat waktu. Ya, bukan karena kita yang nyuruh, tapi sebenarnya karena dia yang mau berusaha untuk datang lebih pagi. Karena dia merasa yakin. Ya, jadi apa yang dilakukan murid itu, perubahan yang dilakukan sama murid itu bukan semata-mata karena si murid yang disuruh atau gurunya, tapi bisa jadi karena murid merasa butuh datang lebih pagi. Misalkan ada kuis, misalkan ya. Kemudian penguatan positif itu katanya efektif dan bermanfaat. Ternyata nggak selalu. Ya, karena apa? Bisa juga menjadi sebuah beban untuk si murid. Ya, lama-lama akan timbul kebosanan. Terus kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ada masanya, maksudnya gimana?
Yang dinamakan kritik itu identik dengan kalimat-kalimat negatif biasanya. Boleh mengkritik, tapi dengan kalimat-kalimat yang positif. Kenapa sih kritik dapat membuat orang merasa bersalah? Karena dia merasa dilabeli orang yang gagal. Orang yang gagal, ternyata aku nggak bisa. Nah, itu yang bahaya. Makanya kalau mau mengkritik, gunakan kata-kata atau sebuah ajakan kritik yang membangun, karena seperti itu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin banyak dilakukan oleh orang tua terdahulu ya. Saya ini udah makan asam garam, ya. Kamu nurut, padahal itu tidak selalu. Memang betul ada hal-hal yang bisa kita petik dari orang dewasa yang sudah berpengalaman. Tapi nggak selalu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya kan, bahwa ada sebuah kutipan, kalau salah saya kemarin baca buku itu, bahwa didiklah anak sesuai dengan sejarah, seperti itu. Jadi kita sebagai orang dewasa adalah bukan memaksa, tapi menuntun. Oh iya, yang kemarin baca saya lupa itu. Terima kasih Patris. Nah, kemudian selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon kita memandang realitas atau kebutuhan kita sama, tapi harus kita ubah bahwa realitas dan kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita harus di teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berpikiran terbuka ya tentang perbedaan pendapat. Di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol semua perilaku baik buruk atau sudah bagus itu memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti hal yang tadi, kepala tangan. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon juga mengatakan bahwa model berpikir menang. Ada sebab, ada akibat. Tapi kalau di teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Semua akan mendapatkan hal yang seimbang atau setimpal. Next. Nah, kita lanjut ke makna disiplin. Kira-kira menurut Bapak Ibu di sini, kalau dengar kata disiplin, yang terlintas lewat kira-kira apa? Tertib, aturan, tepat waktu. Next, tertib. Ternyata makna disiplin itu ya betul ya, patuh, ada tata tertib, ada aturan. Why? Next. Makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Nah, Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ternyata kita itu sebenarnya udah punya self-disiplin. Mungkin Bapak Ibu, saya harus datang lebih pagi. Apa yang harus saya lakukan? Ya, tanpa ada aturan, karyawan harus datang tepat waktu. Itu udah datang tepat waktu, itu termasuknya self-disiplin. Tapi suatu ketika self-disiplin itu tidak terwujud, harus ada aturan. Ya, tapi harus dilaksanakannya dengan suasana yang merdeka. Yang merdeka itu seperti apa sih? Di sini tuh maksudnya merdeka bukan merdeka yang dalam arti bebas seperti bebasnya, tapi bebas dalam aturan seperti itu. Nah, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang arti disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut.
Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik yang dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar atau adanya aturan itu. Next. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itulah yang dimau kurikulum kita. Di sini saya tampilkan beberapa nilai-nilai kebajikan yang nilai-nilai kebajikan ini tercantum dalam kurikulum kita, yaitu ada beriman, tetap menolak Tuhan Yang Maha Esa, dan beragam mulia, serta diri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, disiplin positif ini apa sih? Ternyata melalui disiplin positif ini, ya, salah satu cara untuk penerapan disiplin yang ketiga untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Jadi yang dimau dari disiplin positif ini, saya sadar, saya datang pagi karena saya harus tidak melewatkan sesuatu hal kebaikan di hari ini di sekolah. Bukan karena Bu Yuni udah tahu mau panggilan TK. Nah, bukan, tidak. Tapi karena memang kebutuhan murid itu mau dapat kebaikan hari ini dan hari-hari lain. Nah, ada tiga motivasi. Ya, yang pertama itu ekstrinsik. Biasanya seseorang taat terhadap aturan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kamu besok datangnya lebih pagi, yang terlambat nanti lari, misalkan, nggak boleh hukum. Karena ada apa? Adanya sebuah ancaman. Dia karena ancaman atau hukuman itu gimana? Tapi kalau nggak mau pagi itu sifatnya ekstrinsik, terpaksa. Nah, ada lagi intrinsik. Ekstrinsik yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kenapa jadi ini? Yang datangnya lebih pagi nanti dapat bintangnya 10. Nah, ternyata itu bisa dikatakan sebuah motivasi ekstrinsik, tapi tidak begitu baik. Ya, nanti kita akan bahasnya di selanjutnya. Nah, kalau di intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang yang dimau adalah sifatnya kalau intrinsik itu sadar. Ketika dia sadar, dia melakukan aktivitas itu dengan hati yang bersifat tanpa ada beban, mau dapat penghargaan atau enggak dia lakukan. Karena dengan hal itu dia akan mendapatkan kepuasan diri. Ya, ada orang kan yang senangnya, oh iya dia bagus, itu ekstrinsik. Ada yang senangnya, alhamdulillah aku berhasil, karena dia kontrol adanya di diri sendiri. Gitu. Nah, di sini bedanya hukuman, ya, konsekuensi dan restitusi. Kita bahas dulu dari hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Hukuman itu satu arah dan biasanya dia nggak nyambung. Dia datang terlambat, hukumnya lari. Apa korelasinya nggak ada? Konsekuensi sudah disepakati. Murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek berdasarkan suatu data yang umumnya data gugur. Misalkan dia terlambat datang jam pelajaran olahraga. Karena dia terlambat, gurunya datang. Gurunya ngomong, kamu lari. Kira-kira nyambung nggak? Karena lagi belajar olahraga, dia datang terlambat. Harusnya dia udah pemanasan bareng-bareng. Gurunya juga lari lagi buat dia kejar pemanasan. Mungkin seperti itu. Itu namanya konsekuensi. Kamu menumpahkan air di meja, harus ngebersihin, bukan didiamin aja ya. Kalau hukuman ganti mejanya yang baru, kayak gitu. Kalau konsekuensi itu udah dilakuin, ambil kain. Nah, kalau restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan
diri, fokusnya pada solusi, sehingga dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi ini merupakan menurut teori ini hubungan konsekuensi dan restitusi adalah yang paling tinggi. Di sini kita menanyakan apa alasan kamu. Tadi di teori bakal udah bilang ya, baik hal baik atau buruk itu memiliki tujuan. Tujuannya dia tadi terlambat itu karena apa? Itu yang harus kita cari tahu. Jangan memandang orang salah itu karena perbuatan salahnya, tapi ada alasan. Dia terlambat karena banyak pecah atau harus nambah baru. Itu yang kita harus tanya terlebih dahulu dan kira-kira solusinya apa? Solusinya bukan dari kita, tapi dari yang memiliki masalah tadi. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika dia aku datang terlambat, ada kan anak yang suka malu nih kalau udah terlambat nggak mau masuk kelas. Ya. Nah dari restitusi ini dia merasa pede gitu, bahwa aku terlambat, aku sudah mempunyai solusi dan aku nggak mampu lagi untuk berkumpul sama teman-teman. Dan teman-temannya juga udah di briefing pasti akan memiliki bahwa pasti ada sesuatu. Jadi itu ya nggak ada. Dari sini ya, hubungan konsekuensi dan restitusi. Ternyata hubungan itu merupakan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas yang sukses. Mungkin agak terlalu kecil, mau dibacakan atau nanti bisa di-share aja? Share aja ya, oke. Lanjut. Nah, restitusi itu apa sih? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya kalau tadi di teori hubungan, kamu terlambat, berarti kamu harus lari. Gak bisa dengan lari, walaupun gak nyambung. Nah, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kira-kira biar kamu gak terlambat lagi seperti apa ya tindakannya? Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kira-kira apakah diri saya ini terlibat dalam tindakan yang saya lakukan? Saya terlambat itu apakah karena saya tidurnya terlalu malam, atau saya lupa set alarm, atau saya dan lain-lain. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Ya, kamu terlambat, kira-kira apa yang nanti mau kamu lakukan setelah ini? Ya saya mengakui salah. Saya akan minta tolong bude saya atau mama saya untuk membangunkan. Saya akan set alarm lebih pagi lagi. Nah itu solusi usaha. Terus kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Di restitusi itu cara paling baik kenapa? Memang kayaknya bertele-tele. Ya, karena harus pelan-pelan. Cara yang baik karena dia tidak menggunakan nada bicara yang tinggi. Dia cenderung gantang dan hanya kayak seorang psikolog. Oh iya, apalagi kenapa? Nanti kita lihat di videonya ya. Kemudian restitusi fokus pada restitusi kuatkan. Dia sudah punya kesadaran dalam dirinya. Di restitusi ini kembali dia dikuatkan lagi atas pilihannya dia. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya tadi. Jadi dia tak minder, dia bisa jauh lebih percaya diri, tak ada lagi bullying verbal di antara teman-temannya. Seperti itu yang diinginkan restitusi. Nah, coba di sini tadi kan Bapak Ibu udah belajar tentang hukuman. Hukuman tadi sifatnya gimana? Satu arah. Konsekuensi, ya, untuk kita tindakan belajar ya. Ada hubungannya antara dengan tindakan yang dilakukannya. Kalau sekarang kita cek di sini ada contoh-contoh kasus, Bapak Ibu mungkin bisa membantu saya
dalam diri manusia. Salah satunya karakteristiknya adalah karena ada penghargaan yang ingin diakui. Ternyata ya, penghargaan itu ya bisa menjadi sebuah hukuman, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif ya untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek oke. Kenapa? Nanti siswa itu akan berbuat sesuatu itu karena ada penghargaannya. Kalau nggak ada dia jadi tidak semangat. Itu yang tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau kita kasih tahu dia ranking 1 dari belakang, kira-kira akan ada timbul rasa manusia ya, ada rasa hasad ya, iri, dengki, ya kan? Walaupun tidak tersuratnya, masih tidak terlihat di belakang, tapi pasti akan ada. Nah, itu bisa menjadi merusak hubungan. Emang enak cuma yang mendapat ranking 1 merasa sombong, yang mendapat ranking 1 dari bawah merasa rendah diri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan penelitian. Ada penelitian meminta ada siswa untuk melakukan sebuah kuis. Ya. Yang satu diiming hadiah, yang sebagian tidak. Ternyata hasilnya lebih banyak yang benarnya ketika yang tidak diiming hadiah dibandingkan yang sudah dijanjikan. Itu sama dengan menurunkan kualitas juga. Berdasarkan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, itu udah ada berdasarkan penelitiannya. Bahwa yang harusnya dia bisa mengeksplor lebih lagi, karena terbatas sudah tujuannya bukan untuk mengeksplor lagi, karena tujuannya aku mau hadiah. Ya, mungkin kita memacu, kita pikirnya memacu, tapi itu ternyata tidak selalu. Kemudian penghargaan mendukung. Ya tadi itu kaitannya dengan merusak hubungan. Ya, secara kontinu penghargaan, tapi kalau dia berhasil, dia merasa alhamdulillah. Tapi ketika dia merasa gagal, dia merasa aku gagal ya, aku nggak bisa apa-apa loh. Akhirnya dia melabel dirinya sendiri, itu yang bahaya. Next. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, maka untuk itulah kita perlu membentuk keyakinan. Dimulai dari mana? Kita tidak yakin. Kita sebagai guru berarti kita akan membentuk keyakinan di murid. Kenapa keyakinan kelas? Ternyata kalau dengan ini, mereka yakin nilainya tadi, kan sudah dikasih tahu daya positif nilai-nilai atau keyakinan. Nah, ini kuncinya. Nggak ada hukuman, nggak ada penghargaan, ya. Tapi karena dia yakin itu baik, dia lakukan dengan sadar dan penuh keikhlasan. Nah, apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan? Bisa dilihat, kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas lebih konkret dan mirip pada peraturan. Tapi kalau keyakinan itu bersifatnya lebih abstrak dan isinya nilai-nilai. Ya, nilai-nilai kebaikan ini disepakati secara tersirat dan tersurat dan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Next, mungkin kita bisa lihat contohnya. Nah, kalau di sini kesepakatan kelas lebih detail tadi. Mendengarkan ketika guru atau teman
kesepakatan. Garis besarnya seperti itu. Saling menyayangi. Contohnya apa tadi? Tidak membantu teman, membantu teman kesulitan, itu saling menyayangi. Beriman pertama seperti apa? Berdoa dan berdoa. Terus termasuk apa lagi? Menolong juga termasuknya beriman ya. Terus bertanggung jawab, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam itu bentuk tanggung jawab. Dan menghargai teman. Next. Nah, setelah kita memahami tentang apa itu kesepakatan dan keyakinan, kita harus paham tentang 5 kebutuhan manusia. Ibu pasti di sini pernah mengalami di beberapa anak-anak kita yang semua amat spesial tindakannya di dalam kelas. Betul apa betul? Betul. Si anu, si ini, aduh, gitu ya, pasti kayak gitu. Saya pun juga menemuinya. Ternyata hal itu dia lakukan karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia. Aku juga ya. Yang pertama itu bertahan hidup, self belonging. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Kita cek dulu sebentar Bu Sakti. Dan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima rasa sayang dan merasa bagian dari suatu kelompok. Kemudian perasaan dianggap berharga, aku bisa loh, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Itu kebutuhan untuk penguasaan. Next. Kebebasan, yaitu kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun, mencari kesenangan bermain dan tertawa. Coba Bapak Ibu perhatikan di kelas, kalau ada anak yang pagi-pagi ya udah buat nikah tidur di kelas. Kira-kira bisa cek nggak kebutuhan dasar apa yang dia belum dapatkan? Yang bertahan hidup, rasa sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, apa pengakuan? Betul. Terkait dengan makanan, bertahan hidup ternyata dia tidur karena dia belum sarapan lemes. Ya, ada anak yang di kelas lari-larian. Ya, kita cek dulu nih. Kebutuhan dasar apa yang dia kurang nih? Ternyata rumahnya sempit, dia nggak bisa. Iya, lega, benar sama anak itu problem anak Jakarta itu. Ya, rumahnya 3x3 isinya 9 orang bisa. Tidur aja sif-sifan, benar ya? Ada. Kalian lihat problem apa? Bagus, enggak inilah itu benar. Biasanya gue kasar masih gini, ayo, gitu ya. Kemudian ada anak yang senang tampil guru yang kayak gini bener nggak? Ya, dia dapat
Gurunya, menurut Anda, Bapak ini, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh kita? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Kesenangan. Kesenangan itu apa? Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ya, kesenangannya yang di. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, pakai diakui ya. Perhatikan. Ibu kejar aku. Tadi penguasaan, berhasil menguasai gurunya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi ibu guru malah nunjukin ke teman-temanku. Apa tujuh? Apa ya? Ya, betul pengakuan. Aku bosan. Kesenangan, ya. Masa belajarnya gitu-gitu aja. Nah, kita harus bisa mampu mengidentifikasi apa kebutuhan murid kita. Banyak ya, banyak. Oke, lanjut. Nah, disinilah kita sebagai kontrol. Kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai pembuka kita, sebagai pembuat merasa bersalah kita. Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai seorang manajer? Bedanya apa sih Bima? Nah, kita saksikan videonya ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar kelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sadar gak? Kamu keliling lapangan basket. saya harus bilang makasih, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, itu sebagai pemukul. Terlambat. Lari 2 kali, ditanya alasannya. Kenapa Bu guru? Berani jawab. Ditanya 5 kali. Sama lari ya. Itu tadi cenderungnya menunjuk-nunjuk. Efeknya apa? Murid bisa jadi dendam, pendendam. Aku gak suka sama guru itu. Ya, seperti itu. Sekarang next kita sebagai pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, kalau membuat rasa bersalah, justru kita membuat siswa itu tidak percaya diri karena dia merasa gagal, ya, sehingga dia merendah diri, menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga, posisi yang ketiga yaitu teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya mau bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lincah, tetap jalan senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Ibu. Kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru akan sehingga di dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Oke, itu ya tadi dampaknya dia bisa berperilaku baik, tapi sama guru-guru tertentu saja. Gak mau dong, dia takutnya senang sama ini misalkan, ya kan? Dia senangnya sama ini ya, kalau ini kata saya berani bu, gitu, ya kan? Atau sama Pak Wahid dijaga, dia berani, tapi bila ketemu sama Rama, siapa anda gitu? Gak mau ya, itu posisi aman. Dampaknya seperti itu akan bergantung kepada satu orang yang berikutnya sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau
menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang berikutnya terakhir yaitu posisi manajer. Ini udah mulai agak baik ya monitor karena ada kontrolnya. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling memahami tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau belajar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu Naren? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi yang akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, sudah selesai 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi apa? Penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Di manajer ini ya kita berusaha untuk memvalidasi dulu nih, ya, menstabilkan dulu emosinya dia. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan kemudian kita menanamkan keyakinan. Itu stepnya nanti ada di materi selanjutnya, ya, yaitu, nah kita bisa lihat dulu nih, 5 posisi kontrol. Kalau yang identitas gagal itu posisinya penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau identitas berhasil, ya mengharapkan imbalan atau ketergantungan itu sebagai teman dan pemantau. Namun identitas berhasil atau sukses karena kontrol diri, bukan kontrol dari luar, itu sebagai posisi manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan apa yang sudah diyakini. Kan? Misalkan kita udah bikin nih keyakinan kelas, kita bisa nanya siswa itu, kira-kira kamu sudah sesuai belum dengan nilai-nilai keyakinan yang kita buat sama-sama kemarin? Dan dia akan mencoba bertanya dengan dirinya sendiri. Memang sulit, anak SD apalagi ya, untuk merefleksikan atau sadar akan kesalahannya itu butuh waktu, bukan nggak bisa. Ya, butuh waktu, dan kita sebagai seorang guru juga berlatih. Nah itu gunanya disiplinasi saya di hari ini itu untuk menjelaskan ke Bapak Ibu guru dan juga teknik mengenai step by step untuk menjadi seorang manajer. Ada kalanya kita menjadi seorang posisi teman, ada juga kadang kita posisinya sebagai seorang pemantau. Namun tidak disarankan untuk membuat rasa bersalah dan juga menjadi seorang penghukum. Next. Nah,
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka udah salah, ditegur, ya. Kita melalui segitiga diskusi nih, face to face kita panggil, ruang BK bisa. Kita tanyakan. Nah, ketika dia kembali dari ruang BK, itu dia bisa kembali dengan enak, nyaman ke kelompoknya tanpa ada verbal bullying gitu, dan memiliki karakter yang lebih kuat. Itu maunya restitusi. Stepnya apa sih? Kita lihat yang paling bawah dulu. Yang mendasari segitiga itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu nih siswa yang memiliki masalah. Supaya apa? Supaya dia enak untuk mengungkapkan apa yang menjadi hambatan atau gangguan mereka bertindak seperti itu. Setelah itu, ya validasi tindakan yang salah yang kita nggak suka apa kita validasi. Oh, kamu tentu punya ya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah orang yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada cara yang efektif. Jadi nanya, posisi sebagai nanya. Ya. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita nanam ini keyakinan apa yang benar. Kita tanya, kira-kira apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kamu ingin jadi seperti apa? Itu step-nya. Tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak. Nah, di sini bisa kita lihat contoh praktek segitiga restitusi. Nanti kita cek tentang videonya ya. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu berbuat salah bisa bergantung identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menggunakan kata ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Guru pernah berbuat salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri, untuk menstabilkan identitasnya dia? Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kamu masih punya alasan ya kenapa berbuat seperti itu? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu hal yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baik lagi. Nah, setelah divalidasi apa yang salah, pastikan yang sadar itu berbuat salah adalah siswanya. Karena yang diinginkan adalah ubah ubah nilai dirinya, keyakinan dirinya, bukan dari gurunya mungkin nanti berubah ya kayak gitu kan. Kita cuma kasih kata-kata pemantik supaya dia ternyata aku harus seperti ini ya. Nah, itu nanti menanyakan keyakinan. Apa udah sesuai? Kira-kira bayangan kita tentang kelas ideal itu gimana? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Inilah kenapa restitusi itu penting. Ternyata rasa bersalah itu menguras energi. Makanya di sini saat ini kayaknya banyak ya kasus orang sakit mental. Ya kayaknya agak lebih hype gitu kan, lebih viral gitu orang-orang yang kesannya saya memiliki sakit mental karena menjudge dirinya sendiri. Bisa jadi karena dia tidak mengalami penyelesaian solusi melalui ini tadi segitiga diskusi. Dia nggak divalidasi, nggak distabilin, nggak yakin karena menolak pembicaraan. Nah, kita sebagai guru ya itu bisa ya untuk mengurangi paling tidak murid-murid kita yang ada di sekolah untuk mencetak generasi yang sesuai dengan kurikulum yang kita jalankan saat ini. Ya kan nilai-nilai profil belajar Pancasila itu untuk Nah, terus ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Kalau orang udah gagal, stop berhenti untuk mulai lagi itu berat.
Tapi ketika dia merasa aku punya support nih dari guru aku, paling nggak dia berjalan walaupun sedikit, dia bergerak tertatih-tatih. Tapi ketika gurunya atau bapak gurunya udah cuek, bahwa dia si anak itu sebenarnya udah nggak beres, terus kita cuek, kita nggak tanya, nggak validasi, nggak kita stabilkan, nggak kita yakini, itu bisa jadi dia stuck dan menjadi merasa gagal dan akhirnya apa, berlanjut sampai nanti ke kelas berikutnya, jenjang berikutnya bahkan, sehingga banyak tercetus karena melihat juga kasus-kasus kriminalitas. Dan ternyata kenapa restitusi itu penting? Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, kata sederhananya susah move on. Setiap mau melangkah, nanti akan seperti kemarin. Ya. Dia terpacu pada kesalahan yang telah dibuatnya kemarin. Kalau dia seperti ini, nanti mau akan gagal lagi seperti kemarin. Padahal ya kita tahu ya, Colonel Sanders ya berhasil membuat KFC di usianya yang 78 kegagalan yang berbulan. Nah itu ya, itulah materi diseminasi saya hari ini tentang budaya positif. Bapak Ibu guru sudah belajar tadi tentang yang pertama adalah disiplin positif, ya, nilai-nilai keyakinan, kesepakatan. Lalu sudah belajar juga motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Sudah belajar tentang memory control, segitiga restitusi, dan banyak lagi. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya dapatkan ini, kemudian saya sampaikan ke Bapak Ibu itu bisa menjadi sebuah ilmu baru, mumpung masih pelajaran baru sebenarnya, ya kan? Kita bikin lagi nih kesepakatan atau keyakinan kelas yang mau dipraktekin. Kemudian untuk anak-anak yang memang perlu perhatian khusus, kebutuhan dasar apa kita analisis. Yang ini mulanya ini kira-kira orang di force itu anaknya sedikit banyak pasti berpengaruh. Jadi kurangnya apa kebutuhan dasar manusianya. Kemudian kita bantu solusi masalahnya dengan tadi apa, segitiga restitusi. Sebagai apa? Karena pemantau atau manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Satu lagi di sini ada satu slide. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk mengikuti refleksi, ya, tentang materi yang telah saya sampaikan hari ini. Sambil saya tutup juga, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Ya, kesempurnaan dari Allah, karena ketidaksempurnaan hanya diri saya sebagai manusia. Saya nilai
lagi siapa? Makhluk. Nah, kalau di kelas kayak tadi kalian sudah memberikan contoh ya tentang gimana caranya kamu bisa belajar ya di kelas dengan tertib. Sekarang gimana caranya supaya kelas itu menjadi tertib? Berarti harus ada apa? Peraturan. Harus ada peraturan. Nanti harus ada apa tadi namanya?
tapi musiknya bukan yang genre ya. Sama disiplin dan tertib. Oke, dia nggak mau ada teman yang bertengkar. Berarti kita harus ngapain supaya nggak bertengkar? Hah? Supaya nggak bertengkar kita harus ngapain? Hah? Akur dengan teman. Apa Farid? Akur dengan teman. Coba sekali lagi. Akur dengan teman. Akur dengan teman. Kalau akur kita bisa akur karena kita memiliki sifat apa? Baik. Baik ya. Berarti saling menghargai. Bagus. Lebih bagus dari Tahir. Ya, ini bagus.